Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar membuat laporan stok barang. Untuk mengetahui stok barang terkini berdasarkan barang masuk dan barang keluar. Dan agar mempermudah membuat laporan stok barang, ada 3 tahap pengerjaan. Ada 3 tahapan. Tahap pertama membuat tabel katalog barang. Tahap kedua membuat tabel barang masuk dan barang keluar. Tahap ketiga pembuatan rumus laporan stok barang. Baik, langsung saja kita masuk pada tahap pertama, yaitu membuat tabel katalog barang. Baik, langsung saja kita mulai tahap yang pertama, yaitu membuat tabel katalog barang dengan kolom kode barang, nama barang, stok awal, masuk atau jumlah barang masuk, keluar atau jumlah barang keluar, dan stok akhir. Caranya yaitu blok header pada kolom ini, kemudian menu, pilih insert, kemudian tabel, akan muncul seperti ini yang bacaannya create table. Centang saja di sini dan oke. Nah, dia akan membentuk tabel secara otomatis. Di sini pilih aja warna sesuai selera ya. Saya pilih warna hijau saja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bordernya akan berbentuk secara otomatis. Jadi jika kita mengisi seperti ini, dia akan berwarna secara otomatis dan bordernya juga ikut. Jadi kita akan mengisi seperti ini, A002, A003. Nah, dia akan berwarna secara otomatis dan bordernya juga ikut. Ini akan membantu kita membuat tabel secara cepat. Selanjutnya isi nama barang dan stok barang. Dan ini akan saya lanjutkan terus sampai ke bawah ya. Dan ini sudah saya bikin kode barangnya dan nama barangnya. Selanjutnya saya akan mengisi stok awalnya. AC itu stok awalnya 50. Dan ini semuanya stok awalnya. Untuk masuk, keluar, dan stok akhir itu pada step berikutnya. Step awal ini hanya membuat tabel stok barang. Selanjutnya tahap kedua, yaitu kita akan membuat tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Yang pertama yaitu kita akan membuat tabel barang masuk pada sheet barang masuk. Ini kita telah memberi judulnya, dan selanjutnya kita akan membuat kolomnya, yaitu tanggal, kode barang, nama barang, jumlah masuk. Maksudnya jumlah masuk itu jumlah barang masuk ya. Sudah tuh, kita membuat tabel secara otomatis seperti kolom katalog barang tadi. Caranya sama. Pertama kita blok headernya, lalu pilih menu dan insert, pilih tabel, dan ini kita tinggal centangkan saja, lalu oke. Dan di sini kita bisa memilih warna apa yang kita suka. Saya memilih warna hijau saja. Nah, ini tabelnya sudah berbentuk secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat pada barang keluar. Barang keluar
kita bikin dulu kolomnya, yaitu tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah keluar. Dan ini kita tinggal bikin kolomnya aja supaya terbuat otomatis. Caranya sama seperti sebelumnya, blok dulu, terus insert tabel, dan ini jangan lupa dicentang ya. Lalu oke, pilih tabel yang disukai. Nah, barang masuk dan barang keluar telah kita beri tabel. Ini agar mempermudah kita dalam membuat laporan stok barang. Selanjutnya kita akan ke tahap ketiga, yaitu pembuatan rumus laporan stok barang. Pada tahap ketiga ini, membuat rumus laporan stok barang. Untuk mempermudah rumusnya, terlebih dahulu kita bisa memberi nama dari setiap tabel yang sudah kita buat. Pertama, kita blok tabelnya, lalu ke desain, dan di sini bisa kita ubah menjadi tabel katalog karena tabel ini berada pada save katalog. Kemudian enter. Untuk barang masuk kita blok juga headernya, lalu desain, kita ubah namanya. Saya akan mengubahnya menjadi tabel masuk karena dia berada pada save barang masuk. Kemudian enter. Dan selanjutnya untuk barang keluar, blok headernya, desain, tabel, namanya kita ubah menjadi tabel keluar karena dia berada pada save barang keluar. Enter. Selanjutnya kita akan membuat rumusnya. Rumus yang pertama kita buat di save barang masuk, yaitu fungsi VLOOKUP, di mana kita akan menampilkan nama barang yang berdasarkan pada save katalog barang berdasarkan kode yang kita input. Jadi kata kuncinya adalah kode barang ini ya. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, blok kode barang, lalu titik koma. Tabel bantunya berada pada save katalog, yaitu kode barang dan nama barang ini adalah tabel bantu. Jadi kita blok semuanya. Titik koma lagi. Kita akan menampilkan kolom kedua, yaitu nama barang, jadi kita tulis 2, titik koma, dan false, balas kurung, enter. Di sini masih error ya rumusnya karena kode barangnya masih kosong, jadi coba kita isi ya, A004, enter. Maka dengan otomatis nama barangnya akan muncul karena A004 itu adalah Blender. Inilah rumus yang digunakan untuk barang masuk. Selanjutnya pada barang keluar lagi ya, rumusnya sama, jadi kita kopikan aja biar lebih cepat. Enter. Ini belum muncul nama barangnya, kita coba tulis kodenya. Enter. Akan muncul nama barangnya itu TV. Ini akan saya lanjuti sampai ke bawah. Ini juga. Ini datanya sudah saya input semua di barang masuk dan barang keluar. Lalu tinggal kita isi aja jumlah masuknya. Pada tanggal 1 Januari Blender itu jumlah masuknya 5. Isi aja ya, terserah. Lalu di barang keluar juga kita isi berapa barang keluarnya. Terlalu banyak yang add 21, kita isi aja 11.
kulkas itu keluarnya 3, mesin cuci keluarnya 6, lemari tanggal 6 Januari itu cuman terjual 7. Lalu supaya lebih cantik kita bikin di tengahin aja ya. Udah, ini sudah kita isi kedua-duanya, barang masuk dan barang keluarnya. Selanjutnya kita akan membuat rumus pada shift katalog barang, yaitu pada kolom masuk, kolom keluar, dan stok akhir. Inilah rumusnya. Kita menggunakan fungsi sum if, buka kurung, ranknya itu adalah kode barang, kriterianya berada pada shift katalog barang, yaitu pada kode barang. Sum rank itu adalah data yang ingin kita jumlahkan. Kemudian balas kurung, enter. Nah, inilah enaknya jika kita menggunakan rumus, dia akan terjumlah secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengisi pada kolom keluar, rumusnya sama seperti tadi. Perbedaannya dia cuma berada pada shift barang keluar. Kita blok, kriterianya jangan lupa ya. Lalu barang yang ingin kita jumlahkan, balas kurung, enter. Nah, dia juga akan terjumlah secara otomatis. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menambah jumlah barang masuk. Di sini barang masuk kasur cuma 3. Coba kita tambahkan ya. Kode barang masuk kasur itu adalah A010. Kita tambah menjadi 5. 5 ditambah 3 itu 8. Kemudian enter, dia akan bertambah secara otomatis di sini. Kemudian kita akan merekap stok akhir. Rumusnya sederhana aja, sama dengan stok awal ditambah dengan masuk dikurang dengan keluar. Nah, kemudian tinggal enter, dia akan merekap secara otomatis dari atas sampai bawah ya. Nah, ini kan sudah terekap semua. Misalkan besok ada barang yang keluar tanggal 7 Januari, kan barang keluarnya itu misalnya kipas angin ya. Kode kipas angin itu A006, maka kipas anginnya jumlah awalnya itu kan di stok akhir kita 63, lalu keluar lagi 12, berarti 63 dikurang 12 menjadi stok akhirnya 51. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.